Gue patah hati sampai, gue nangis sampai gue gak kenal suara gue. Aduh sedih banget. Wah. Ini ada arwah kuda gentayangan. Ayo. Gak bisa ini beneran. Emang gitu gue kalau nangis. Gak boleh dong, beda-beda dong. Beda-beda boleh dong orang. Boleh terserah gue dong. Boleh Bel. Bukan Bel. Bang Radit. Kita Kasian ya. Abang punya hoodie Pokemon. Hoodie Pokemon ada, baju Pokemon ada, sepatu Karena gak kaya kali ya, jadi gak mikir kesana. Kalau kaya kan mikirin apa lagi nih ya. Apa lo gak, toko kartun? Toko kartun apa ya? Warga Somat. Iya maksudnya suka, cuman gak yang ngoleksi gitu bang. Gak ngoleksi apa. Bener kan? Beneran udah. Ini beneran. Opening lu opening. Gak ada opening kalau di sini bang. Tapi sejujurnya bang ya. Ini ada opening? Iya, si Boa ini nervous bang. Iya bang. Ini gak ada opening sama sekali. Enggak, di sini main santai. Lu kalau mau pulang sekarang. Kalau mau pulang sekarang. Lu kenapa nervous? Tadi sebelum nanya Bang Radit nih ya. Boa kenapa nervous? Ini kan Bang Radit ibarat senior stand up, senior podcaster gitu. Nah. Senior podcaster. Iya, maksudnya abang-abanganku gitu. Jadi gue takut salah jauh ngomong. Kenapa jauh? Kenapa abang? Segini deh, boleh enggak? Gitu. Nervous bener kelihatan nervous. Mukanya biru, giginya kuning. Tapi kita udah sering ketemu Boa. Iya. Gue ada pernah ngajak dia main. Gue bilang Boa mau gak kita main? Mainlah kita ke mana Jakarta Utara ya. Iya, ini Pandora. Bang Radit. Ini Bang Radit. Iya. Tiba-tiba ngajak Boa main ke Jakarta Utara. Iya. Itu ngapain? Ngajak dia main Pandora Experience. Iya. Kita masuk ke iya, rumah hantu gitu. Rumah hantu segala macam. Gue pergi sama dia. Pulangnya kesurupan di tol. Ya Allah. Bang, pasti yang ditanya sama orang, kapan kesurupan paling aneh? Kesurupan di mobil Alphard Bang Radit. Oh pernah kesurupan Bang? Iya. Kesurupan di tol. Jangan nyebrang. Semua kayak, wah lu ngapain? Udah kita berhenti terus patroli jalan tol lewat kan. Karena kan ini jerit-jerit. Dikira kan ada apa kan? Suara cewek lagi. Wow, ada apa Pak? Ada apa? Enggak ada apa-apa sebenarnya. Wow. Itu di kontennya enggak Bang? Itu pas dia lagi kesurupan gue videoin. Iya, dijadiin story Bang. Story. Dijadiin story. Ini gimana nih? Gue harus ngapain nih? Cuman akhirnya dia baru sadar waktu di tengah jalan ya pas kita mau pulang lagi. Akhirnya dia jalan terus akhirnya udah sembuh. lagi. Tapi gara-gara Bang Radit story itu bukan pulang naik KRL ya? Iya. Dari dianterin Bang Radit. Gue diliatin orang. Karena kan banyak banget followers Bang Radit. Iya, ini kayaknya yang di story Bang Radit. Itu orang yang baru kesurupan deh. Udah gue pernah main sama dia, seru banget main sama Boa. Abis itu gue ajakin makan. Makan apa waktu itu Boa? Di mana daerah? Sabu Aci. Sabu Aci juga ya, Sabu Aci. Berapa kali lah gue makan sama dia, Sabu Aci lah kemana-kemana. Main ke tempat gue juga, kenapa lu grogi di sini? Iya. Kayak suatu kehormatan gitu. Akhirnya gue jadi co-host yang bilang namanya Bang Radit gitu. Awas kesurupan. Jangan terlalu banyak bergerak. Namanya udah naik soalnya. Udah mau masuk gitu tadi. Tapi nggak takut Bang kalau ngeliat orang kesurupan gitu. Kalau gue sumpah, gue tuh kalau ngeliat orang kesurupan tuh kayak gimana? Kenapa kayak gimana? Ya takut aja gitu. Terus kan di dalam tubuhnya ada setan. Iya, udah biasa gue soalnya. Sering lihat Abang? Waktu di SMA 70 kan gue anak PMR. Iya. Ada masa di mana di sekolah gue tuh kesurupan massal. Pada teriak-teriak, jerit-jerit, wah segala macam dikumpulin di ruangan gue anak PMR. Oke. Jadi ada lagi yang kesurupan, jadi udah tuh mengejelinjang semua. Bener Bang Radit keren. Ya Iya Bang Radit anak PMR. Oh iya. Kenapa emang? Kenapa? Wah, apa nih maksudnya aneh, Apa nih? Kenapa anak PMR? Kenapa lo memilih PMR gitu kan? Padahal karena gue suka menolong orang. Nah. Biar upacara di. Oh biar
Karena ke belakang. Karena kan biasanya yang paling teduh ya kan. Biar nggak panas upacara. Gak mau maksudnya orang. Gak mungkin. Gak mungkin emang baik nih orang. Gak mungkin sepeduli itu. Gak mungkin sepeduli itu. Tapi abang yang tipe yang ngasih teh hangat pas orang pingsan. Iya bener. Bener. Gua kalau ada yang pingsan. Tapi dia udahin kan? Enggak, kasih dulu baru udahin. Iya kalau mukanya. Bukan. Bang. Kalau kayak Ricky nih orangnya. Enggak, gua kan tadi ngomong kesurupan enggak? Iya. Ya soalnya waktu itu di SMA 70 ada kesurupan massal satu sekolah. Kesurupan massal ditaruhnya di ruang PMR. Gua bertugas sebagai anak PMR. Nah. Jadi gua ngeliatin tuh satu-satu orang kesurupan seperti apa. Jadi udah biasa buat gue. Tapi abang analisa, kan abang suka analisa tuh. Gini, sebenarnya sih sebenarnya gue jadi nggak ngerti sebenarnya apa harus dilakuin ketika kesurupan karena banyak banget caranya kan. Ada yang jempolnya dipencet, ada yang didoain, ada yang didorong dari belakang. ada teman gue. Bener ada teman gue. Jadi dia ada kesurupan duduk bersila terus di belakang gitu. Bener gue gak bohong. Itu mah itu temen lu doang. Oh, ya. Dia ada satu orang, ini orangnya masih ada sampai hari ini. Terakhir dia terakhir bekerja di luar terus sempat ke Jakarta, terus sempat bahas sama dia. Ada satu teman gue itu bisa bikin prajurit buat ngelawan hantu. Jadi dia ke tengah lapangan dia gini. Ya Allah. Sumpah, emang orangnya ada. Gue percaya nggak percaya ya. Tapi dia ngelakuin itu. Tapi pas Bang Radit cerita begini mirip Abah Pican ya. Kayak Rigen. Kayak tadi Embel ya. Kayak diundang podcast bohong. Dia diundang podcast bohong. Pican apa dia naik motor tiba-tiba ke atas. Iya. Nggak, tapi itu benar teman gue. Gue nggak tahu benar apa nggak dari sisi dia ya. Tapi gue ngeliat sendiri tengah lapangan dia kayak gini. Tapi Bang percaya? Pada saat itu ya. Sekarang? Gak tahu lah. Kalau sekarang gue nggak terlalu tahu lah. Cuma pada saat itu heboh satu sekolah. Nah gara-gara itu gue udah biasa ngeliat orang kesurupan. Jadi gue ngeliat dia juga gue coba kayak ayo udahlah diamin dulu aja gitu. Oh. Tapi Bang Radit peduli, care, udah aman belum gua gitu. Nah ini gua tuh liat Bang Radit tuh orangnya kayak emosionalnya stabil. Asli. Bridgingnya gitu. Kok gak apa sih? Dinilai kan dia aku care. Iya, emosionalnya stabil kok kayak gak pas. Iya maksudnya kayak. Ya tau di prompter kan kita nontonin Bang Radit. Iya. Gak usah dibacain. Kan bridging. Gak usah dibacain. Gak apa-apa. Iya. Udah bangga. Namanya nervous. Iya. Dimalumin ya kali ini. Yang kemarin juga gak nervous. Gak nervous begitu. Gak nervous juga begitu. Bukan masalah nervous ya. Bukan masalah nervous. Emang gak bisa. Halo warga suci, sebelum lanjut nonton podcast ini kita mau ngingetin ini. Sekarang kamu bisa tonton konten eksklusif Suci yang kayak gini. Atau yang kayak gini. Atau yang kocak kayak gini. Selain itu, kamu juga bisa nonton duluan podcast TKS dan diskon merchandise Suci. Jadi join sekarang biar makin suci appropriate. Approve. Ya udahlah, join sekarang. Appropriate. Nah itu betul. Apa kenapa stabil? Iya, gimana? maksudnya, Stabil gimana? Gue tuh kan kayak Bang Panji, gue pernah liat Bang Panji nangis. Oh pernah di gimana tuh? Di videonya. Video Panji nangis? Iya maksudnya. Kenapa kamu punya akses ke video dia nangis? Maksudnya kalau Bang Panji tuh berani, maksud bukan berani, pernah ngeliat nangis, marah, pernah Abang lihat. Kalau Bang Radit gue pernah juga ngeliat Panji marah. Ya kan? Serem ya Panji kalau marah ya. Yang waktu di itu show itu iya. bukan? Atau set. Oh iya itu gue juga nonton. Tapi gue kerja sama Panji dulu. Pokoknya kalau ada yang nggak pas dia kan suka ngomelin kita juga lah kan. Gue juga timnya dia dulu. Ya gue tahu kalau Panji kan temenan udah lama. Nah kalau Bang Radit tuh kelihatannya kayak orang kagak pernah nangis, nangis pernah di yang wawancara. Jangan di Lauren. Yeah. Jangan di Lauren. Tapi nangis sedikit banget. Maunya gimana? Iya maksudnya. Mau sampai gini. Ganti. Oh gitu. Seneng loh. Seneng gue ikutan. Iya maksudnya kelihatannya di media tuh nggak kelihatan menunjukin kesedihan. Gue ngapain di media gue kayak, guys bentar aku nangis ya guys. Kan ada yang begitu Wak. Siapa yang nangis? Gian siapa? Gian Luigi. Oh nangis? Nangis. Di videoin? Di video. Karena?
Udahlah. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kita nonton ya videonya sendiri. Nggak gini. Gue emang jarang nangis. Gue akuin gue jarang nangis. Karena Real secara life juga gitu? di real life juga. Karena secara emosional gue nggak pernah gini. Gue diajarin bahwa kalau lagi sedih nggak usah sedih-sedih banget. Karena suatu hari pasti akan happy lagi. Oke. Kalau happy juga nggak usah happy-happy banget. Suatu hari pasti sedih lagi. Jadi semuanya biasa aja buat gue. Gue kemarin show cerita anehku pecah. Ketawa segala macam, begitu turun biasa aja udah. Apa yang bisa gue perbaikin ya buat nextnya gue panggil tim gue. Oh ya udah. Ya gitu aja. Kalau lagi latihan sebelum show kan latihan dulu. Latihan pertama kedua nggak lucu sama sekali. Which is buat kita biasa aja kan. Yeah. Namanya juga latihan gitu. Ya udah biarin aja gitu. Jadi emang apapun yang terjadi di hidup gue, mau bagus mau enggak, mau seneng mau sedih, semua gue sikapin biasa aja. Karena di hari lain juga pasti bisa berbalik juga. Ngerti gak sih maksudnya? Yeah. Jadi kayak itulah kenapa gue biasa aja gitu. Nah untuk kasus-kasus tertentu kayak misalnya film sore emang rada-rada sih. Emang bener-bener gue pas nonton itu bapaknya si Jonathan ketemu bapaknya. Terus aku sudah maafin kamu, itu gue buyar gue. Bener-bener yang basah gitu bang, sampai sebaju-baju gitu. Itu mah waterboom meren, di waterboom. Gak basah, tapi celana doang. Kok bisa? Berarti gini nangisnya ya? Berarti jadi gue nangis. Gue gini. Makanya gue juga Keluar bioskop ganti celana. bisa celana doang ya. Gue juga bingung kenapa tuh. Itu nangis tuh bang? Nangis. Di bioskop ya nangis gue. Tapi gak sesunggukan. Gue gak cecunguk lah pokoknya. Sesunggukan. Itu enggak. Terakhir kali gue nangis sampai, lo pernah gak nangis sampai lo gak mengenali sendiri suara lo? Iya. Itu udah nangis paling ekstrim. Pernah. Pernah kan? Pernah. Kamu pernah juga? Pernah. Ini beda sama kesurupan. Soalnya gak bisa bedain kalau gua antara Emang bukan suara dia kan? Emang bukan suara dia kan? Enggak, bener pernah. Gue pernah waktu itu patah hati gue. Adalah ceritanya lah. Gue patah hati sampai, gue nangis sampai gue gak kenal suara gue. Aduh sedih banget gue. Nah itu pertama dan terakhir kalinya. Gue tidak akan membiarkan diri gue lagi mengalami perasaan itu lagi. Gak mau sampai situ lagi. Jadi kayak gue tutup buku di situ. Tapi itu momennya kapan bang? Maksudnya lu bisa senangis itu? SMA kah? Puluhan komika nasional suci kembali ke rumahnya. Temui Raditya Dika, Ajis Doaibu, Ari Kriting, Abdel Ahrian, serta sejumlah komika dari season 1 hingga 11. Di Suci Fest, 25 Oktober di Balai Kartini, Jakarta. Dapatkan tiketnya segera. Info lengkap lihat di Instagram Suci Kompas TV. Bersatu dalam tawa di Suci Fest. Lulus SMA lah, masih muda banget, masih bocil-bocil gitu. Itu momennya. Habis itu lama gak nangis lagi, sampai nangis pertama gue lagi setelah sekian lama. Itu ketika Alea, anak pertama gue. Lahir enggak justru. Gak nangis pas Alea nangis gue, cuman terharu dikit aja. Nangisnya pasti demam. Gue kalau udah ngomongin anak ya iya. Anak sakit gue langsung nangis. Wah gue ngelihat dia digendong terus demam kayak. Gak berasa tuh pas keluar, kok celana basah. Emang gitu gue kalau nangis. Gak boleh dong, beda-beda dong. Beda-beda boleh dong orang. Boleh terserah gue dong. Boleh Bel. Bukan Bang Bel. Bang Radit. Kita Kasihan gak? Kasihan ya. Senang. Tapi lu pasti nyikapin setelah lu nangisnya beda dong waktu SMA sama yang pas Alia sakit itu. Apa nyikapin, maksudnya apa nyikapin? Biar nggak sedih lagi. Gue nggak bisa, gue udah cerita gue momen yang sampai nangis nggak ada suaranya. Lu juga, lu apa? Apa momennya? Kayaknya kalau yang sampai nangis banget pasti gue meninggal. Tapi itu momen. Itu kayaknya yang paling. Momen nangis yang paling-paling. Iya terakhir. Kalau buah apa buah? Pas putus cinta juga. Sama lagi. Iya, putus cinta. Itu pas awal-awal lulus kuliah juga atau? Enggak, pas baru masuk kuliah. Iya.
Tapi abis itu kita udah pernah ngerasain itu lagi karena kita udah tahu rasanya sedih-sedihnya gitu loh. Kayak capek ya? Iya. Udahnya tidur kagak bang? Ya Allah. Kan tuh kan bagus nangis. Lemas ya kan? Gue sih gak kepikiran harus istirahat dulu ya. Setelah nangis, capek juga nih. Tidur ya. Enggak sih, cuman artinya gue kayaknya momennya di saat itu gue berjanji ke diri gue gak mau memperbolehkan diri gue untuk mengakses ke perasaan yang seperti itu lagi. Kayaknya nggak deh gitu. Nggak worth it. Nah makanya gue nangisnya pas Alea demam. Itu baru, tapi itu juga nggak kayak gitu lagi. Cuma tes aja. Tapi sampai sekarang nih belum pernah nangis segitunya lagi? Belum. Cuma mungkin kalau soal kesehatan gue lumayan worry ya. Kayak kesehatan sendiri atau? Sendiri sama orang lain. Kayak lu kan pas operasi, gue WA dia tiap hari. Bener, nelponin Hibzi gimana, apa kabar gini-gini. Padahal gue lagi dioperasi. Tapi lu bang lagi dioperasi gitu. Video call lah. Perhatian banget beneran. Bang Radit ngirimin gue obat. Gue ngirimin dia obat. Lah kan udah dapet obat dari rumah sakit. Suplemen gitu. Biar kuat. Wih baik banget ya Bang Radit. Enggak, artinya kalau soal kesehatan, gue sangat-sangat worry buat banyak orang. Nah makanya maksud gue adalah gue ngomong karena anak PMR meren. Jiwanya. Karena PMR meren. Kagetnya loh. Karena anak PMR meren. Bener juga. Oh iya bener sih. Jadi kepedulian itu ada. Iya. Tahu ya. Bangun. Mungkin itu ya. Kalau diterusin abang jadi dokter. Apapun sakitnya ini teh hangat gitu. Tapi Bang Radit tahu semua kayak obatnya ini. Nah Hip lo kalau misalnya ini, lo obatnya ini. Terus lo harus ngelakuin ini. Lo kan kadang-kadang gitu kan kalau sama gue kan. Iya gue suka baca jurnal kesehatan gitu. Seneng aja gitu. Gua lagi sakit apa? Coba tanyain. Mah bang. Mah agak pusing batang leher berat. Oke. Coba kesurupan deh. Sembuh. Enggak sembuh. Setannya sakit. Tapi ya itulah, mungkin gara-gara itu juga ya. Terus diajarin sama anak-anak komik kan, sama teman-teman stand up komedian, ada 10 o'clock rule kan, peraturan jam 10. Kalau pecah ya jam 10 besoknya udah biasa aja. Kalau nggak pecah juga jam 10 juga biasa lagi aja. Nggak usah terlalu bangga, nggak usah terlalu sedih. Hidup akan terus berjalan kayak gitu aja. Jadi itu yang ngebuat gue sampai kayak sekarang sih. Semua biasa aja. Green flag ya Bang Radit? Apa flag? Green flag. Green flag. Hijau gitu. Maksudnya green flag bang bahasa anak. Saya kecilnya cendol. Cowok hijau. Tinggal di lumut-lumut. Sorry. Nervous juga. Enggak bang. Tapi Bang Radit kalau marah pernah nggak bang? Iya. Marah. Dia jadi sutradara aja nggak pernah marah loh. Biasanya sutradara tuh ada lah marah-marah dikit lah. Yang agak teriak ya nanti. Marah pernah sih. Apa namanya biasanya? Gini, marah itu adalah emosi yang wajar. Ketika orang melakukan sesuatu, kita bereaksi itu buat gua wajar. Yang membedakannya adalah apa yang kita lakukan setelah marahnya timbul. Nah makanya mungkin kayak gue sedih-sedih tapi nggak sampai nangis. Gue marah-marah, mungkin nggak sampai maki-maki lah apa segala macam gitu. Tapi gue marah ke anak-anak kantor kalau ada apa segala macam. Gue marah tapi dalam konteks yang tegas aja gitu. Bukan marah. Kan ada beberapa bos yang banting kursi lah, ada yang banting harga. Iya ada sih. Iya sih. Kamu kerjanya gimana sih? Diskon enggak? Banting harga. Tiap kali marah banting harga. Betul. Tahu-tahu aku aja. Wah. Allahumma. Sadar bang udah. Kompas di gedung lama lo Kompas. Wah. Ini ada arwah kuda gentayangan. Gak bisa ini beneran. Katanya gak takut. Tapi kalau kuda gak bisa gue. Mana. Astagfirullah, coba istighfar. Astagfirullah. Mau minum dulu. Ini berapa? 3. Nah ya Allah. Kesurupan setan tolong. Bener. Bang Radit.
Berarti itu enggak kan? Bersekutu sama setan. Bersekutu sama setan. Terus apa tadi kalau marah? Bahasanya Kalau marah apa yang Bang Radit lakuin? Ya gue berusaha untuk memberikan respon yang wajar tiap kali gue marah. Gitu aja. Berarti kalau tanya gue marah pernah apa enggak? Marah pernah. Tapi gue berusaha memberikan respon yang wajar aja. Tapi nadanya tinggi gak kalau pas lagi marah itu, kalau ngomong gitu? Ya menurut gue sih tegas ya. Tapi gue gak tahu orang terima ya. Fitri gimana? Gue kalau marah tinggi gak nada gue? Iya, enggak kok banget tapi pelan. Enggak ngobangnya dalam penuh tekanan. Enggak kok banget. Lepaskan rantai aku bang. Gue dirante. Enggak, tapi gue tegas. Tapi orang-orang kayaknya takut ketika gue tegas karena gue kalau ngomong apa adanya kan. Gue nggak suka karena ini, kenapa lo kayak gini, maka efeknya seperti ini gitu. Nah buat beberapa orang mungkin, kaget aja gitu. Kalau ke anak marah juga, maksudnya marahnya kayak gimana? Aduh, gue paling lemah gue nggak bisa gue. Gue pernah ada momen dimana gue sebenarnya kesel sama anak gue si Aca yang cowok. Jadi dari pagi dia bilang, dari pagi dia bilang, papa jemput aku di sekolah ya. Oke. Gue jemputlah dia ke sekolah. Gue bilang, ayo Ca kita pulang. Dia sibuk ngobrol sama temennya. Ca ayo kita pulang. Terus dia ngeliat gue, dia ngelengos. Dia ngelengos. Selin kan. Terus susternya udah bilang, papa udah jemput kamu nih Ca. Enggak, Aca gak mau dijemput papa. Lah gue udah gak kerja. Gue udah gak ini, gue ngeluangin waktu gitu kan. Terus akhirnya duduklah di mobil. Biasanya kita duduk sebelahan. Aca lagi gak mau, kayak mager gitu. Aca mau duduk di belakang sama susternya, gak mau sama gue. Aca akhirnya gue ribut lah sama Aca. Bener. Ini lagi gak ada Nurul asisten gue. Dia ngeliat soalnya. Ributnya gimana? Ribut ya, papa kan udah ngeluangin waktu. Ayolah kamu di depan. Enggak, pokoknya Aca gak mau. Aca lihat dong dari sisi papa. Papa kan udah kayak gitu. Drama ya? Iya. Tapi beneran. Iya ributnya kayak gitu. Pokoknya Aca gak mau. Enggak, papa mau Aca di depan. Aca mau ayolah Ca. Gitu. Nah kata Nurul pas turun dia cerita ke orang rumah. Itu kayak 2 anak lagi berantem. Nah gue level gue ke mereka kayak gitu. Iya. Tapi nggak yang kayak kamu ngapain itu enggak. Itu tugas ibunya aja. Sama lagi. Gue lemah banget. Iya. Nggak tahu nggak bisa gue. Kalau sama anak ya. Kalau sama istri? Kalau gue sama Anissa tuh dari masa pacaran. Kalau ada yang kita nggak setuju kita bicarain di atas meja. Duduk di atas meja? Bener. Nah kita omongin di atas meja. Kita jangan sampai itu jadi ngambek-ngambekan, jangan sampai ngegas-ngegasan gitu. Jadi udah kebangun pola komunikasinya kayak gitu. Kalau ditanya pernah marah nggak? Pasti pernah. Anissa pernah marah juga nggak? Pasti juga pernah. Tapi nggak marah setipikal yang mungkin semua orang bayangin ya. Yang kayak teriak-teriak, yang apa. Yang turunin aku di sini gitu-gitu nggak pernah berarti? Enggak. Itu zaman gue pacaran nih ya. Gue ternyata baru diingetin sama si Arif Muhammad temen gue. Si Pocong Arif Muhammad. Gue baru diingetin satu cerita bahwa gue pernah ribut sama supir gue dulu. Gue diturunin di tol. Lalu kenapa mau turun? Kamu tuh mau Kamu tuh mau Makanya. Dia yang gaji lu. Makanya kemarin dia pas cerita. Oh iya pernah ya cerita itu. Turun beneran. Ya Allah, astagfirullah ya orang sih. Terus abang naik apa? Habis terima jasa? Ntar dulu. Ini kan kita tahu Bang Radit adalah orang yang sangat pintar sekali. Cerdas sekali. Suka membaca. Suka membaca ilmuannya itu di inilah ya jadi referensi orang-orang se-Indonesia. Ya Allah Bang. Itu mobil lu. Yang baik. Ya udah oke itu udah. Gue udah menutup lembaran itu. Udah emang. Tapi dia sendiri mobil. Iya. Terus abang naik apa? Nggak, akhirnya habis itu dia berhenti di depan terus baru gue jalan. Aku jalan. Terus karena Gitu. Saya pernah habis kan Bang Radit jalan. Habis itu yang driver, ayo naik. Ya kan dia juga gengsi. Dia juga gengsi dia gini aja gitu. Apa sih? Aneh banget. Dulu. Itu waktu abang masih lulus sekolah atau kuliah? Waktu kerja awal-awal. Aneh ya? Aneh. Sumpah, seumur hidup gue Enggak, karena kalau ngomong turunin di jalan gue baru inget gitu sih. Tapi enggak lah, kalau udah umur segini udah kayaknya udah cukup dewasa untuk tidak membuat
olahan rasa emosi itu menjadi tindakan yang akan kita sesali. Kan kadang-kadang orang kalau masih muda ya ribut pacaran kan ya bisa sampai bentak-bentakan segala macem. Kalau umur sekarang sih kayaknya kita tahu lah cara mengolah emosinya kayak gimana. Makanya tadi gue bilang, wajar gak kalau orang marah? Wajar banget. Yang gak wajar tuh kalau kita nyampeinnya dengan cara yang gimana. Gue pernah marah apa enggak? Hampir tiap hari gue kesel sebenarnya bawaan gue. Gak tau gue bawaan gue kesel aja sehari-hari. Tapi karena kita butuh kepekaan itu buat jadi stand up comedian kan. Kalau kita nggak terganggu, kita nggak gampang terganggu, kita pasti sudah nulis materi. Kan? Jadi kayak sensitivitas atas ini kok ganggu ya. Itu tiap hari gue rasain. Terakhir banget itu hari Minggu, gue lagi pandel. Gue keselnya, gue kebawa lagi nih kesel. Marah nih, Bang Radit marah. Ini dia Bang Radit marah. Bang Radit sekarang ada mertuanya. Mertua aja deh, mertua ya. Dia mertuanya. Iya mertua pacar mungkin di sini. Iya. Yang kita. Nah, baru masuk nih. Mertuanya. Popcornnya. Udah aku bilang yang asin. Terlalu melunjak. Terlalu melunjak. Sayang. Iya sayang. Ayo. Masak.